Jadi violation itu artinya ada ini cuma perbedaan dua doang. Violation itu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain basket yang melanggar itu dirinya sendiri. Jadi nggak ada kaitannya sama lawan. Misalnya nggak ada gangguan dari lawan atau apapun. Itu namanya violation. Kalau foul bedanya itu gangguan pelanggaran yang ada kaitannya sama lawan. Jadi kita atau lawan itu melanggar sesama pemainnya. Itu bedanya. Kalau violation itu artinya pelanggaran yang dilakukan pemain itu kesalahan yang dia sendiri, baik dia kesalahan tentang waktu, tentang membawa bola atau apapun itu. Kalau foul itu ada berkaitan dengan lawan. Oke, bisa dipahami ya. Violation itu kesalahan kita sendiri, kalau foul itu ada berkaitan sama lawan. Itu benar bedanya itu. Oke, selanjutnya violation basketball. Nah, itu di sini selanjutnya itu ada flyer out of bounds and ball out of bounds. Artinya itu pemain ketika bola dinyatakan out itu apa sih gitu, atau gimana posisinya. Jadi seandainya ada garis nih, kita andaikan ini garis, bola posisinya udah keluar garis tapi badan kita masih di dalam garis, itu masih on, posisi masih on dalam gamenya. Cuma kalau posisi bola masih di dalam, masih di luar, terus kaki kita keluar garis, itu masih off. Kalau gini masih on. Jadi arti dari flyer out bounds and ball out bounds itu artinya gimana sih bola itu dinyatakan out dan gimana dinyatakan on. Jadi apabila kaki kita seorang pemain itu kan ada garis akhir itu atau lapangan, itu posisi kaki kita masih bisa, mereka kita tidak jinjit deh, kaki kita ini posisi masih on. Cuma kalau kita gini, posisi kaki kita di luar, itu udah out tandanya. Itu doang artinya flyer out bounds and ball out bounds itu. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Oke, lanjut ya. Double dribbling. Artinya tuh double dribbling itu kalau double arti bahasa Inggrisnya dua kali kan. Berarti artinya nih kita menggiring bola itu menggunakan kedua tangan kita. Jadi seharusnya dalam basket kita menggunakan satu tangan kita. Tidak. Kalau apabila kita menggiring basket dengan ini itu tandanya pelanggaran, foul. Double dribbling itu yang disebut dengan pelanggaran diri kita sendiri, itu kesalahan kita. Nah, bedanya sama foul ada lawan. Jadi kalau kita menggiring bola basket seharusnya menggunakan satu tangan yang bergantian, tidak boleh kita letakkan seperti main volley misal. Itu pengertian dari double dribbling. Oke, trapping itu artinya ketika kita membawa bola atau sedang menggiring bola itu tidak boleh dari 3 langkah. Trapping tapi tidak. Kalau misalnya kita lagi masih menggiring bola, kalau 1 langkah 2 langkah itu masih oke. Tapi kalau dari 3 langkah 1, 2, 3 itu foul ya, pelanggaran. Itu arti dari trapping ini 3 langkah, 1, 2 pelanggaran. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 second. Nah, jadi 3 second itu aturannya itu ada di kotak yang namanya itu free throw. Jadi kotak lemparan bebas kayak gini bentuknya. Oke, misalnya. Nah, ini merupakan area 3 second-nya. Jadi apabila kita yang berada di dalam itu ruangan itu lebih dari 3 detik kita nggak memasukkan bola, itu tandanya kita itu pelanggaran. Di area sini, di titik sini
kita posisi bola nggak nembak ataupun nggak mau keluar masih di dalam situ, itu ada aturan 3 detik. Kalau kita nggak nembak ataupun nggak keluar itu foul, jadi bola buat lawan. Itu posisi 3 detik di sini. Nah itu 3 second. Nah selanjutnya itu ada 8 second, 8 detik. Kenapa 8 detik? Seandainya kita posisi mau nyerang nih, area kita nih hanya boleh waktu 8 detik. Apabila lebih dari 8 detik itu boleh buat lawan. Jadi kita nih mau nyerang di area kita nih kan masih setengah lapangan yang tadi, setengah lapangan itu nggak boleh 8 detik. Jadi kita harus nyerang ke depan. Kalau lebih dari 8 detik dan kita masih di posisi kita sendiri, itu juga pelanggaran. Itu bedanya di sini. Kalau kita lebih jelasnya, nih, misalkan area kita di sini nih, kita megang bola, kita harus nyerang ke depan. Kalau ini waktunya di sini kita lakukan lebih dari 8 detik, itu berlawan. Jadi 8 detik itu kita harus maju, jangan di posisi kita. Jadi ada waktu 8 detik kita harus maju. Beda lagi nanti di posisi sini, ada waktu juga. Selanjutnya itu 24 detik. 24 detik itu posisi kita di sini tadi. Nah, kita nyerang misalnya ke arah sana. Jadi posisi kita nyerang itu nggak boleh. Kalau kita nggak masuk bola atau nggak nembak bola, itu mati juga. Kalau menjadi 24 detik, kalau dari atlet basket. Jadi kita sebelum 24 detik itu harus ada serangan yang kita tembak di situ. Kalau enggak, bola buat lawan. Itu pembedanya. Kalau area sini 3 detik, area lapangan kita 8 detik, area lawan udah masuk sini itu 24 detik. Jadi harus ada tembakan. Ini harus memang maju. Itu bedanya. Nah, ini juga ball return to back. Kalau udah di posisi gini, nah udah posisi nyerang nih, boleh nggak boleh lagi kita taruh belakang? Itu udah pelanggaran juga. Jadi posisi kita kalau udah nyerang harus nembak. Mau apapun terjadi harus kita serang. Nggak boleh kita balik ke sini. Kalau udah kita balikin, tandanya tadi aturannya pelanggaran nggak boleh buat lawan. Itu yang disebut dengan itu ball return to the back court. Jadi bola kita balikin lagi ke lapangan kita. Nggak kayak sepak bola, nggak bisa. Kalau dalam basket, kalau kita udah nyerang full, nggak boleh kita straight gini dulu waktu atau nggak bisa. Kalau di basket ya. Selanjutnya goaltending and pass. Nah ini juga penting nih dalam basket itu. Apabila nih bola mau masuk di ring, itu yang boleh kita lakukan hanya mengganggu lawan. Kita nggak bisa menghentikan bola, misalnya udah mau masuk nih di ring basketnya, nggak bisa kita itu tahan. Jadi slownya itu udah biarin bola itu masuk, nggak boleh kita tahan atau apapun. Boleh kita mengganggu bola gini, makanya dalam basket cuma begini. Kalau udah di depan ring nggak bisa kita, misalnya punya ring nih, kita mau masuk nih, kita dorongin nggak bisa, kita tahan kita nggak bisa. Jadi udah biarin bola itu masuk. Makanya permainan pasrah di situ, bola ketika mau masuk udah pasrah aja bola itu, nggak boleh. Bolehnya kita mengganggu dan blocking pas area kita satu lawan satu. Itu disebut dengan aturan goaltending and pass. Selanjutnya itu ball heading motion, itu pelanggaran yang kita lakukan sendiri pada outbounding tadi, yang kakinya keluar pas ada bola terus traveling 3 langkah sampai ekor. Itu pelanggaran yang maksudnya nanti ini itu tentang waktu 3 second, 8 second sampai 20 second shooting. Nah kalau shooting violation itu nanti ada di sini kita lihat personal. Nah personal foul tadi namanya personal foul itu ada pelanggaran tentang berkaitan sama lawan. Nah shooting foul, jadi ketika orang mengetik, ya itu tadi kita bisa ngebayangin doang.
Nggak bisa kita tiba-tiba kita ngomong kasar, ataupun orang kalau mau syuting kita cuma bisa kebayang dia takut atau apa, nggak bisa. Mungkin bisa kita sebut, tapi ya nah, ada aturan-aturannya. Kalau kita mau syuting atau posisi lawan mau syuting, kita hanya boleh mengganggunya, nggak bisa kita sembarangan gitu. Kalau dia mau syuting, seandainya paling gini doang, terus gini doang, nggak boleh kalau mau syuting gitu. Paling blocking itu kalau syuting full ya. Kalau seandainya kita ganggu itu pelanggaran. Nah, syuting full during 3 poin. Nah, kan ini, oke, kita kembali ke sini. Kan sini area sini, seandainya ada orang syuting itu kan masuknya 3 poin. Nah, kalau dia syuting terus dilanggar di sini, itu dia akan mendapatkan 3 lemparan bebas tinggal di sini. Terus masuk nih 3-nya. Itu 3 dihitung, nanti di sini hitung lagi. Bisa seandainya masuk lagi sampai 3 kali atau 1 kali lebih dari itu pelanggarannya. Jadi apabila orang syuting dalam sini terus dilanggar, seandainya dia masuk syutingan 3 poin, terus nanti masuk, kalau seandainya dia free throw yang masuk, nambah lagi poinnya. Itu yang disebut dengan shooting foul during 3 point. Nah, sama halnya kalau seandainya di posisi tadi di 2 poin dia nembak dilanggar, poin yang tetap masuk, pelanggarannya juga tetap masuk. Nah, blocking foul. Nah, kalau blocking foulnya tergantung posisi. Seandainya kalau kita defend nih, terus ada lawan, kita sebagai defend melanggar lawan nih, kita sengaja bisa melanggar, dia mulai dari sana kita ini, itu pelanggaran. Jatuhnya ntar jadi lempar bebas atau penalti. Itu kalau blocking posisi. Kalau kita yang nyerang, posisinya lawan ngadang kita, itu posisinya blocking foul dengan posisi. Nah, kalau carrying tadi posisinya ini kesalahan dari yang nyerang. Yang nyerang sengaja melanggar yang defend. Kalau tadi yang defend sengaja melanggar yang nyerang. Nah, resting foul yang saya bilang tadi, kita tuh hanya boleh bisa mengganggunya. Gak bisa kita yang ngirim tiba-tiba kita tarik tangannya, itu juga foul, itu pelanggaran. Kayak yang gambar nih, nggak bisa tiba-tiba kita, cuma kita hanya bisa mengganggu itu. Oke, technical foul. Technical foul itu pelanggaran yang ada kaitannya bisa di luar atau sosial atau apanya, bisa yang berkaitan dengan kata-kata kasar. Itu technical foul. Nah, kalau intentional foul itu tadi dia mau syuting dilanggar. Dia mau syuting ditarik, itu yang disebut intentional foul. Pelanggaran bisa menyebabkan penalti atau free throw. Nah, yang disebut pelanggaran foul itu pelanggaran yang menyebabkan itu pemain cedera. Ini disebut dengan technical foul. Itu tentang aturan-aturan yang ada di basket. Tentang ini yang kaitannya tentang foul. Tadi violation itu kaitan tentang diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Kalau foul yang tentang ada kaitan apa tadi, terus 3 point apa gitu. Jadi mungkin itu yang bisa jelasin. Di sini ada pertanyaan buat teman-teman yang belum jelas. Tentang yang ada di lapangan bola basket, yaitu court, lane, and marking. Oke, beberapa poin itu ada titik, nanti saya akan jelaskan. Oke, yang pertama yaitu tentang sit lane. Itu artinya itu garis samping. Nih, yang biasa lapangan. Jadi garis ini disebut dengan sit lane. Itu garis samping. Itu yang disebut dengan sit lane. Bahasa Inggrisnya garis samping. Terus yang kedua, end lane, batas lane. Berarti garis akhirnya. Jadi garis akhirnya ada di basket itu di sini titiknya. Garis akhir tadi garis samping, ini garis akhirnya, garis lane. Kalau ini the midcourt itu artinya garis tengah. Jadi apa itu the midcourt? Itu garis tengah yang ada di lapangan basket. Disebut dengan the midcourt. Itu 3 point lane. Nah, yang saya sebut tadi, ini garis 3 poinnya apabila kita
free throw line. Nah, free throw line itu di sinilah titik tembakan bebasnya atau penalti disebut bisa juga. Di sini disebut dengan free throw. Kalau lingkaran ini beda lagi. Jadi kalau lingkarannya disebut free throw circle. Nah, lingkarannya. Jadi dari sini titik free throw-nya, sini disebut dengan free throw circle-nya, lingkarannya. Nah, langlen ini biasanya ini disebut garis tepinya ini biasanya juga dilakukan pemain buat apabila ada penalti itu seandainya, jadi pemain bisa menjaganya dari sini. Garis langlen disebut langlen. The center circle, berarti lingkaran yang ada di tengah. Kalau lingkaran yang di tengah itu the center circle. Oke, basketball court area. Nah, tadi yang disebut 3 second area. Area sini apabila kita di posisi ini tidak menembak. Ini khusus nyerang ya. Kalau defense enggak. Ini apabila kita posisi nyerang di sini sebelum 3 detik. Ini tadi saya sebut tadi itu pelanggaran. Jadi di sini kita tuh harus menembak atau kita keluarin bolanya. Itu disebut dengan area tadi saya katakan areanya. Nah, kalau ini area blocking. Jadi area blocking kita tuh paling enaknya di sini nih. Posisi kalau ini posisi 2 ini itu tuh posisi blocking kita, area blocking. Kalau kita ada jadi defense atau nyerang, posisi blocking paling bagus di sini. Biasanya dipakai orang buat blocking bola mau masuk. Nah, kalau elbow itu biasanya area orang kalau mau masuk ke masuk ke area sini, biasanya sering banget orang-orang basket biasanya menyusupnya di area sini, area elbow-nya atau siku. Nah, the throw line extended ini cuma garis penghubung yang lurus antara area free throw dengan area free throw circle-nya. Ini garis penghubung antara garis. Nah, top of circle itu ini garis antara garis 3 point dengan garis free throw. Jadi ada setelah antara garis 3 point dan garis free throw disebut dengan top of circle. Kalau wing biasanya ini area titik area tentang garis tadi yang disebutin dengan garis 3 point. Jadi ini antara garis 3 point dengan garis sebelumnya free throw line extended itu antara garis 3 point dengan free throw line extended. Corner, pojok. Nah, biasanya di sini area paling susah buat kita mau masuk nih. Makanya tadi area paling enak area sini tadi situ. Jadi ini area paling susah kita mau masuk. Biasanya kalau main basket itu jarang mau masuk area sini, pasti area sini dia. Area corner pojoknya. Shoot corner. Nah, area paling enak kalau shoot di basket itu titiknya. Biasanya digunain main basket area shootnya di sini. Kalau yang mau masuk bola ya pasti area shoot. Designated area. Nah, di sini ada garis. Ada garis juga, itu garis kita boleh diinjak. Yang area 3 itu. Kalau kita fokus merah, kalau di sini apa? Kalau yang itu garis standar disebut designated area. Front court dan back court ini tergantung posisi. Kalau kita posisinya back court itu bertahan. Kalau front itu posisinya menyerang. Begitu juga sebaliknya. Ini soal aturan-aturan di ini belum biasa. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, cukup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih